Bluetooth mode. Waiting for connection. Ini apa background yang belakang? Aku apa bisa? Apa aku bisa? Masih. Selamat pagi dan salam kita semua. Yang terhormat Kepala BPS Kabupaten Bogor yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Deki Zulkarnain SST. Yang terhormat dan semua hadirin tahun ini Kurniawan Besar dan seluruh webinar yang berbahagia. Dalam uji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hikmah dan kemuliaan kepada kita. Kak, sudah. Ayo. Sini. Nah, iya. Seperti ya kan baik. Sebelum kita memulai acara kita hari Dek, kameranya lebih baik. marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Sengaja Kak, sengaja. Biar Kak kelihatan. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'affi wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Shallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur atas segala rahmat dan karunia-Mu, sehingga pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini. Berikanlah barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan pada hari ini. Limpahkanlah pengetahuan dan kekuatan kepada kami, dan tumbuhkanlah rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, sehingga terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah kami selalu jalan lurus-Mu. Perkenankanlah doa dan pintu kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, acara selanjutnya sambutan Kepala BPS Kabupaten Oku yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kasubag Umum Bapak Deki Zulkarnain SST. Sambil melihat awan, enaknya memakan ikan. Untuk Pak Deki yang makin menawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Asik. Asik. Baik, tes suara. Apakah suara saya terdengar? Kedengaran suaranya yuk? Kedengaran, Ki? Kedengaran ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke Yuk dia atas pantunnya. Baru kali ini dipantuni Yuk. Biasanya Pak Mukti Bae yang dipantuni. Pertama-tama marilah sama-sama kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat sehat darinya kita semua bisa berkumpul di dalam kegiatan ini ya, walaupun sebenarnya teman-teman semuanya offline ya kalau saya lihat ya, berkumpul di STAI walaupun masih masuk di dalam Zoom masing-masing karena memang judul kegiatan kita hari ini kan webinar ya. Webinar itu kan harus melalui media Zoom atau ruang pertemuan online seperti ini. Kalau dia offline namanya seminar seperti itu ya. Yang kami hormati Bu Maidah selaku Ketua Tim DLS Dilas ya, sekaligus penanggung jawab pojok statistik di kampus STAI. Teman-teman pegawai BPS yang hadir secara langsung di STAI, serta seluruh adik-adik mahasiswa-mahasiswi STAI yang pada siang hari ini menyempatkan diri untuk ikut acara ini. Pertama saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Mukti selaku Kepala BPS Kabupaten Oku karena pada kesempatan yang sama beliau sedang ada tugas pengawasan lapangan ke daerah peninjauan sehingga tidak bisa membersamai kita di dalam acara ini. Tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari pertemuan kita pada siang hari ini. Adik-adik mahasiswa maupun mahasiswi STAI perlu diketahui bahwa pojok statistik sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Maida ya, merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Oku dalam rangka mendekatkan diri kepada para pengguna data ya. Jadi di dalam salah satu misi BPS, misi ketiga BPS itu bahwa BPS itu berkewajiban untuk mewujudkan pelayanan prima ya di bidang statistik. Salah satu pelayanan yang ada di kita itu adalah pelayanan statistik terpadu, di mana pelayanan statistik terpadu itu bisa teman-teman datangi di kantor BPS Kabupaten Oku. Nah, seiring berkembangnya zaman ya, pelayanan-pelayanan tersebut harus lebih ditingkatkan lagi. Kalau selama ini teman-teman memerlukan data, memerlukan pelayanan konsultasi statistik, teman-teman mahasiswa atau mahasiswi harus datang ke kantor BPS. Nah, dengan adanya pojok statistik yang merupakan salah satu inovasi pelayanan statistik di BPS Oku, teman-teman khususnya mahasiswa-mahasiswi saya tidak perlu lagi repot-repot kalau memang ada hal-hal yang memerlukan data, memerlukan konsultasi statistik, karena teman-teman kita dari BPS itu sudah standby nantinya di pojok statistik yang ada di kampus STAI. Jadi teman-teman BPS memang harus mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau banyak organisasi ataupun organisasi pemerintahan, OPD, instansi yang berlomba-lomba menjemput bola ya. Menjemput bola, contoh misal kayak Capil, menjemput bola ke desa-desa untuk membuatkan KK, membuatkan KTP. Begitu juga dengan BPS. BPS mencoba untuk menjemput bola, mendekatkan diri BPS ke teman-teman mahasiswa melalui pojok statistik yang dibangun di kampus STAI. Harapannya memang pojok statistik ini bisa membantu teman-teman mahasiswa dalam lebih memahami, lebih melek literasi statistik yang mungkin selama ini kata statistik itu menakutkan ya. Padahal statistik itu tidak semenakutkan sebagaimana yang kita pikirkan selama ini. Nantinya di dalam webinar ini adalah webinar yang pertama ya. Yang pertama tentu nanti akan ada webinar yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Di webinar yang pertama ini nanti mungkin teman-teman adik-adik akan diperkenalkan dengan dasar-dasar statistik, tapi levelnya masih level dasar ya. Hanya pengenalan apa itu statistik, terus bagaimana cara pengumpulan data, jenis variabel itu apa saja, sifat-sifat data itu apa saja, pengelompokan data itu seperti apa,
nanti akan dijelaskan oleh langsung dari ahlinya ya. Ada Mas Faris ya. Mas Faris ini kebetulan eh, lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang paling fresh di BPS Oku. Artinya baru 1 tahun lulus dari kampus TIS. Ilmunya masih sangat melekat di ingatannya. Nah, kalau kami-kami yang sudah senior-senior ini sudah mulai sedikit gugur kalau berbicara masalah teori ya. Tapi kalau masalah praktek mungkin anak-anak baru akan kurang dengan anak-anak yang lama seperti kami. Jadi seperti itu teman-teman, harapannya nanti ketika setelah mengikuti webinar ini, teman-teman paling tidak memahami statistik itu apa sih. Ketika kalian nantinya mau menyusun tugas akhir, menyusun skripsi, kalian tidak bingung lagi. Saya harus mengumpulkan proses pengumpulan datanya seperti apa? Apakah harus sensus atau harus survei atau harus studi kasus? Terus data yang saya pakai, jenis datanya data apa? Saya harus melakukan metode samplingnya, pakai sampling atau non tidak memakai sampling ya, atau mau ini skala datanya saya pakai skala data apa. Nah, harapannya dengan mengikuti rangkaian kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh tim Pojok Statistik ini, teman-teman sedikit tercerahkan ya terkait pemahamannya tentang istilah-istilah yang ada di statistik, sehingga bisa memudahkan teman-teman nantinya ketika menyusun skripsi ataupun sidang akhir nantinya. Kebetulan kemarin salah satu penguji di STAI itu kan juga Pak Mukti ya, Kepala BPS Kabupaten Oku. Nah, banyak hal masukan dari beliau ketika jadi penguji di sana bahwa kita BPS harus lebih mendekatkan diri ke para adik-adik mahasiswa ini agar mereka tidak bingung ketika sidang, ketika seminar ditanya terkait eh, variabel terikatnya apa, variabel independennya apa, variabel dependennya apa, sehingga mereka paham tidak hanya menyusun tetapi paham apa dengan apa yang mereka susun. Karena saya pernah nonton sebuah video terkait terkait seminar atau sidang skripsi ya teman-teman mahasiswa, bukan di Oku. Pertanyaan pengujinya simpel. Analisis yang dipakainya pakai analisis apa? Deskriptif atau inferensia? Dia tidak bisa membedakan apa itu deskriptif, apa itu inferensia. Terus ditanya lagi terkait dengan data yang dipakai, data primer atau data sekunder. Dia juga tidak bisa menjelaskan. Artinya ketika teman-teman mahasiswa istilah-istilah statistik itu tidak begitu paham, justru kalian akan bingung nantinya ketika seminar, ketika yang menguji itu orang statistik. Karena biasanya kalau ketika saya dulu skripsi, misal seminar, yang pertama ditanya itu pasti terkait dengan eh, statistiknya ya, samplingnya, alat analisis yang dipakainya apa gitu. Nah, kalau kita tidak menguasai itu, maka kita akan gugup sehingga membuat rugi kita sebagai mahasiswa yang kita sudah diuji gugup ditambah dengan pertanyaan yang tidak bisa kita jawab, itu lebih gugup lagi seperti itu. Nah, harapannya seperti itu ya teman-teman. Semoga dengan adanya webinar ini sedikit mencerahkan terkait pemahaman-pemahaman dasar yang tentang statistik. Nanti untuk pemahaman-pemahaman lebih lanjut sebagaimana disampaikan Bu Maida tadi, akan ada webinar-webinar selanjutnya yang akan membahas lebih dalam terkait apa itu statistik yang berkaitan dengan tugas akhir maupun skripsi teman-teman nantinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman tetap mengikuti acara webinar ini dengan serius, dengan seksama, sehingga acara yang kita selenggarakan hari ini bisa memberikan manfaat kepada adik-adik mahasiswa maupun mahasiswi, diserta yang bisa membantu kalian nantinya ketika harus berurusan dengan tugas akhir maupun skripsi di masa akhir perkuliahan kalian nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti webinar. Semoga acara ini berjalan lancar dan memberikan manfaat kepada kita semua.
kepada seluruh panitia yang ada di sana. Saya ucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Terakhir, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Deski Zulkarnain atas sambutannya. Acara dilanjutkan dengan foto bersama. Diharapkan kepada seluruh peserta webinar untuk mengaktifkan kameranya ya, adik-adik ya, aktifkan dulu kameranya. Hidupkan dulu kameranya, kita akan foto dulu. Ada Dista, Dista diaktifkan dulu kameranya. Galeri. Slide pertama. Oke, slide pertama ya. Ada Helena Putri, ini belum diaktifkan kameranya. Ayo slide kedua. Ayo slide kedua ya kita ya. 1, 2, 3. Oke. Ayo slide ketiga. Banyak ini. Belum, sabar. Oke, cukup. Oke, untuk Bapak Deki, jika ada aktivitas lain, boleh untuk meninggalkan Zoom. Ya, makasih. Yuk, izin live ya. Ya, terima kasih Pak Deki. Ya. Oke. Acara selanjutnya, penyampaian materi webinar yang akan disampaikan oleh Kakak Almat Alfaris Kurniawan, STR Stat. Ada timur dan selatan. Ada barat dan juga utara. Artinya Kepada Kakak Faris yang tampan untuk dapat memberikan materinya. asik. Kakak Paris. Ya. Oh iya sudah. Tapi tidak lah saya kalau om saya selang punya nggak bangun tidur dia alami aja. Itu nih dempul mana bentok. Tidak. Aku bentok lu ya. Nak dimontok lagi. Kan nampak 1.500. Iya, aku main. Oi, itu nyaitin sampel. Oh. Repot mana? Jadi ingat jika Gimana lu? bagus. Belum. Berapa yang dia ada cerita duit? 975. Itulah sama untung duit tante itu. Iya. Iya sebenarnya. Tempe itu dari kedai itu banyak banyak. Iya dari kedai lah. Tahu kita dari kedai. Coba tanya dulu, Dek, duit tempe-tempe tadi duit kau apa di kedai aja kan? Kamu nih kayak. Tahu berapa lagi deh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 900. Sekali lagi ya,
Yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita mulai ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang terhormat Kasubag BPS Kabupaten Oku yang hadir via Zoom, yang saya hormati tim dari BPS Kabupaten Oku, serta seluruh adik-adik yang mengikuti webinar kita pada Jadi ini merupakan seminar yang pertama ya adik-adik. Insya Allah dari BPS Oku akan mengadakan webinar ini secara berkala. Namun ini yang pertama kali. Kita mulai dengan topik pengenalan dasar-dasar statistika. Di saya ada mata kuliah statistika kan? Itu di semester berapa? Semester sekarang. Oke, berarti kalian sebenarnya sudah belajar statistika ya, sedang belajar sekarang. Namun kita ulang kembali. Barangkali ada yang sama, kemudian juga yang belum dipelajari. Kita belajar duluan seperti itu. Karena statistika ini menjadi mata kuliah yang sangat penting dalam khususnya dalam penyusunan skripsi, ya adik-adik. Di skripsi itu pasti kita ketemu dengan statistik, mau apapun judulnya. Walaupun kita pakai penelitian yang kualitatif sekalipun, itu masih membutuhkan statistika. Makanya kita harus benar-benar mengetahui dasar-dasar dari statistik. Walaupun kita nggak terlalu paham statistik, paling nggak dasar-dasarnya kita sudah paham, sehingga nanti dalam menyusun skripsi ataupun kegiatan-kegiatan statistik lainnya itu tidak mengalami kesulitan yang berarti. Oke, yang pertama adalah kita mulai dari data adalah dasar dalam mengambil kebijakan. Jadi kebijakan yang tepat, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang berbasis data. Kalau kita nonton debat capres yang 5 kali, capres-cawapres, pasti di setiap debatnya mereka bahas data. Kenapa? Karena memang data menjadi dasar dalam penentuan kebijakan maupun evaluasi dari kinerja pemerintah. Salah satu contohnya, data itu banyak sumbernya, banyak sumber-sumber data, bisa berbentuk teks, bisa berbentuk angka, gambar, lokasi, video. Jadi data itu nggak cuma angka, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita posting sesuatu di media sosial itu sudah menjadi data. Kalau kita foto, kita merekam video, itu semua sebut dengan data. Bisa kita sebut dengan data dan bisa dianalisis. Data yang telah dianalisis itu disebut dengan statistik. Dan statistik nanti melahirkan informasi. Dari statistik dapatlah informasi, dan informasi itu kemudian diolah kembali menjadi sebuah pengetahuan. Maka dari pengetahuan yang diperoleh dapat diambil keputusan dan kebijakan yang tepat. Karena kebijakan dan keputusan tanpa berbasis pengetahuan, tanpa berbasis data, maka adalah kebijakan dan keputusan yang salah. Nah, data ini sendiri bisa kita kelompok-kelompokkan. Yang pertama menurut sifatnya. Data itu ada data kuantitatif dan data kualitatif. Kalau data kuantitatif itu biasanya datanya benar-benar berbentuk angka mutlak. Sebagai contoh, kita mau meneliti pengeluaran konsumsi mahasiswa stay Batu Raja, itu kuantitatif. Tapi kalau kualitatif itu berhubungan dengan persepsi, bisa persepsi ya. Misalnya bagaimana pendapat mahasiswa tentang kebijakan tertentu, itu kualitatif.
Itu juga berkaitan dengan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Berikutnya, kalau kita pisahkan berdasarkan sumbernya, maka data itu ada yang bersumber dari internal dan eksternal. Yang internal itu berarti kita mendata dalam internal kita sendiri. Sedangkan eksternal itu kita mendata di luar, baik itu organisasi kita maupun di luar kampus kita, misalnya seperti itu. Nah, kemudian menurut cara memperolehnya, data ini dipisahkan menjadi data primer dan data sekunder. Nah, kalau adik-adik sekalian lagi bikin skripsi, itu kalau datanya dikumpulkan sendiri, bikin kuesioner, terus nyebar Google Form, itu data primer namanya. Tapi kalau datanya sudah ada, dan kita hanya mengumpulkan, kita hanya mendownload dari web datanya, atau kita hanya ngambil data dari BPS, itu disebut data sekunder, karena datanya sudah ada, kita tinggal menganalisis. Kalau datanya belum ada dan kita benar-benar dari yang mengumpulkan, kita buat pertanyaan sendiri, kita sebar ke seluruh mahasiswa misalnya, itu disebut dengan data primer. Nah, tapi menurut waktu pengumpulannya, data itu secara umum, secara garis besar itu dibedakan menjadi dua. Ada data time series dan data cross section. Kalau data time series itu data yang objeknya satu, tapi dikumpulkan dari waktu ke waktu. Misalnya data harga, data inflasi di organ Komeringkulu misalnya. Jadi dari bulan ke bulan itu datanya dikumpulkan. Misalnya kita mau menganalisis harga. Kalau cross section itu datanya di satu waktu, namun di banyak objek, banyak wilayah misalnya. Data pertumbuhan ekonomi kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023. Itu data cross section. Ya. Atau rata-rata nilai statistika di setiap jurusan di Stai Batu Raja. Itu data cross section. Nah, time series dan cross section kalau kita gabungkan itu menjadi data panel. Artinya objeknya banyak dan diteliti dari waktu ke waktu. Itu disebut dengan data panel. Nah, kalau saya lihat dari skripsi teman-teman, kakak tingkat kalian, itu mereka kebanyakan menggunakan data cross section. Jarang menggunakan data time series, kecuali anak-anak ekonomi. Time series ini paling banyak itu di penelitian ekonomi. Karena dia membandingkan misalnya harga, membandingkan pertumbuhan ekonomi, membandingkan PDB. Itu data-data ekonomi biasanya. Selanjutnya, kita sering dengar istilah statistik dan statistika. Nah, itu dua hal yang berbeda. Kalau statistik itu adalah sekumpulan data, angka, dan informasi yang memerlukan penjelasan dan interpretasi. Sedangkan statistika itu ilmunya, ilmu yang mempelajari statistik. Jadi statistik itu objeknya yang dipelajari disebut dengan statistika kalau kita belajar statistik. Nah, manfaat statistik itu adalah dasar pengambilan keputusan dalam kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Jadi kalau kita merencanakan sesuatu dalam ruang lingkup yang kecil saja, itu berbasis dengan data statistik. Dalam pelaksanaannya kita butuh data. Dalam evaluasinya apalagi kita membutuhkan data. Apalagi dalam lingkup pemerintahan. Misalnya pemerintah misalnya naik harga beras, itu kan menjadi evaluasi bagi pemerintah. Nah, data harga beras itu, itulah yang kita sebut dengan statistik. Berikutnya, statistik itu menurut metodenya itu dikelompokkan menjadi dua. Ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, ini sering ditanyakan juga ya. Kalau statistik deskriptif, kita mencari statistik, tapi kita tidak bertujuan untuk menyimpulkan. Jadi kalau misalnya nih, ada 500 total mahasiswa di STAI, misalnya 500. Kita ambil 10 orang, kita hitung tinggi badannya, lalu kita rata-ratakan. Nah, rata-ratanya itu masih disebut statistik deskriptif. Sedangkan inferensial, itu 10 orang tadi harus mewakili seluruhnya.
Jadi kalau dengan 10 orang tadi kita bisa menyimpulkan bahwa mahasiswa STAI Batu Raja itu tingginya 170 cm, maka itu bisa dikatakan statistik diferensial. Di situ nanti ada uji hipotesis. Jadi kita menguji apakah terbukti gitu ya. Nanti ada tingkat kepercayaan 95%. Nanti teman-teman bakalan belajar ya di statistika ya. Nah, ini adalah proses bisnis. Proses bisnis dari pengumpulan atau dari kegiatan statistika. Dimulai dari menentukan kebutuhan dulu, kebutuhan kita apa. Misalnya dalam penelitian, kita pengen meneliti tentang pengeluaran, misalnya pengeluaran mahasiswa STAI Batu Raja, maka kita harus pertama menentukan kebutuhan dulu. Data apa yang kita butuhkan, statistik apa, kemudian barulah mendesain. Mendesain ini kita membentuk pertanyaan-pertanyaan apa yang mau kita tanyakan, kemudian kita mau pakai metode apa gitu. Kemudian yang ketiga baru membangun. Membangun ini kita mulai buat kuesioner. Kita buat Google Form misalnya. Nah, kalau sudah, barulah kita ke tahapan yang keempat mengumpulkan data. Setelah dikumpulkan, baru diproses. Data yang dikumpulkan tadi dibersihkan dulu, kemudian dirapikan, lalu baru bisa kita analisis. Setelah dianalisis, barulah bisa kita diseminasikan atau kita sampaikan ke subject matter-nya. Atau ke misalnya kalau skripsi, berarti kita tulis dalam skripsi kita lalu kita sampaikan ya ke dosen atau ke siapa gitu. Yang terakhir adalah evaluasi. Jadi tahap akhir dari kegiatan statistik adalah mengevaluasi apakah statistik yang kita hasilkan itu adalah statistik yang valid atau belum seperti itu. Nah, ini adalah 4 istilah kunci dalam statistik. Yang sebelah kiri itu adalah populasi dan sampel. Kalau populasi itu seluruh elemen, seluruh objek dalam penelitian kita. Contohnya, seluruh mahasiswa STAI Batu Raja itu disebut populasi. Kalau lingkupnya nasional, berarti seluruh penduduk Republik Indonesia itu populasi. Sedangkan sampel itu kita mau ngambil beberapa saja. Karena kalau populasi itu kita memiliki keterbatasan. Entah itu dari dana, entah itu dari sumber dayanya. Kalau misalnya kita mau mengumpulkan data seluruh mahasiswa di Batu Raja, kita nggak mungkin mau menanyai seluruh mahasiswa di sini satu-satu. Sedangkan sumber dayanya terbatas. Makanya kita butuh yang namanya sampel. Sampel inilah nanti yang akan mewakili populasi tadi. Nah, pengambilan sampel ini ada metode-metodenya, nanti dijelaskan. Metode-metode menarikan sampel sehingga sebagaimana kalau kita mau tes darah ya, kita tes darah itu hanya diambil sampelnya saja, nggak mungkin seluruh darah kita sedot untuk mengetahui kita kena penyakit DBD atau enggak misalnya. Hanya diambil sedikit sampel, tapi sampel itu sudah cukup untuk mewakili seluruhnya. Nah, sensus itu kegiatan mengumpulkan data populasi. Kalau seluruhnya didata, itu disebut dengan sensus. BPS itu punya 3 sensus. Yang pertama sensus penduduk, kedua sensus ekonomi, dan yang ketiga sensus pertanian. Betul. Nah, itu diadakan setiap 10 tahun sekali. Karena apa? Karena biayanya besar, sumber daya yang dibutuhkan banyak. Tapi kalau survei, BPS setiap tahun melakukan survei, bahkan setiap bulan. Karena apa? Karena survei biayanya lebih sedikit, tapi bisa mewakili seluruh Indonesia. Survei itu adalah kegiatan pengumpulan data sampel. Ya, jadi kalau sampel, survei, kalau populasi, sensus. Jadi kalau adik-adik sekalian mengumpulkan data dari seluruh mahasiswa STAI Batu Raja hanya diambil orang 50, maka itu disebut sampel ya, betul. Dan kegiatannya apa? Pengumpulan datanya disebut apa? Survei. Betul. Next. Nah, ini metode sampling.
Metode sampling atau metode penarikan sampel. Ini secara garis besar itu terbagi menjadi dua. Ada yang probability dan non probability. Probability itu berdasarkan konsep peluang. Kalau kita pakai probability artinya semua orang yang jadi ruang lingkup penelitian kita dia punya peluang untuk dipilih sebagai sampel. Sedangkan non probability itu tidak semua orang berpeluang untuk dipilih jadi sampel. Nah, probability ini dipakai untuk mewakili populasi. Jadi hasil hitungnya nanti bisa kita simpulkan bahwa semuanya sama gitu ya. Semuanya memiliki hasil penghitungan yang sama dengan sampel itu. Sedangkan yang non probability itu tidak bisa kita simpulkan mewakili seluruhnya, karena kita ngambilnya sesuai dengan kenyamanan kita gitu ya, nggak pakai konsep peluang. Metode penarikan sampel secara acak atau probability itu diperuntukkan untuk mewakili populasi. Contohnya sekarang itu quick count penghitungan hasil pemilu itu sampling yang probability, di mana hasil dari quick count itu pasti mendekati hasil real count. Karena apa? Karena dia mewakili populasi. Jadi kalau mau dapat data yang mewakili seluruhnya, maka gunakan metode probability. Sedangkan yang non probability ini tidak bisa mewakili populasi. Contohnya apa? Polling di media sosial. Jadi kalau adik-adik pernah lihat Instagram itu kan bisa polling kan? Situ misalnya sering ada polling capres. Kalau kita lihat akun yang pendukung si A, maka yang paling tinggi ya si A gitu. Kalaupun kita akun pendukung si B, yang paling tinggi B. Karena apa? Karena dia tidak mewakili populasi. Tapi kalau survei elektabilitas atau quick count itu hasilnya hampir sama semua kan? Karena memang itulah statistik ya. Dia bisa mewakili populasi. Itulah yang dilakukan BPS. BPS itu melakukan susnas. Susnas itu hanya sedikit, tapi bisa menjelaskan keadaan ekonomi Indonesia. Karena pakai konsep samplingnya probability. Next. Nah, berikutnya adalah elemen karakteristik dan variabel. Nah, kalau dalam statistik itu, yang disebut elemen itu yang unit terkecilnya. Kalau kita objeknya mahasiswa, berarti orang-orang yang kita data itu disebut elemen. Kemudian ada variabel. Variabel itu data apa yang mau kita tanyakan. Itu disebut dengan variabel. Kita tanya umur, berarti variabel umur. Jenis kelamin, variabel jenis kelamin. Kemudian nilai. Nilai itu hasil dari pertanyaan yang kita tanyakan. Kalau tadi kita tanya umurnya berapa, dia jawab 20. Berarti 20 itulah nilai. Nah, kemudian variabel tadi itu dipisah lagi. Jadi dua. Ada variabel diskrit dan variabel kontinu. Coba. Di sini ya. Variabel diskrit itu variabel yang nilainya dapat dihitung atau terbatas dan memiliki gap antara nilai. Jadi contohnya apa? Jumlah. Kalau jumlah itu nggak mungkin ada koma-koma. Jadi teman-teman cara membedakan diskrit dan kontinu. Kalau kontinu itu bisa koma-koma. Tapi kalau diskrit itu tidak bisa koma-koma. Kalau jumlah mahasiswa 20,1 kan nggak mungkin. 20 kan pasti bulat kan. Tapi kalau kontinu ya biasanya ada desimal. Contohnya apa? Contohnya suhu badan bisa. Suhu badan itu bisa pakai koma. Ya. Kemudian juga uang. Nominal uang itu kontinu atau diskrit? Kontinu ya. Karena dia bisa tidak ada, maksudnya tidak ada jarak antar nilai dengan nilai. Jadi bisa sebenarnya duit kita itu bisa 101.020 rupiah, bisa kan? Sebenarnya bisa. Cuman memang nggak ada pecahan segitu. Jadi sekali lagi diskrit dan kontinu perbedaannya kalau dia bisa desimal tidak kontinu. Kalau dia tidak bisa ke desimal berarti dia diskrit sebagai bulan. Next. Nah, berikutnya adalah skala.
skala pengukuran data. Ada 4 skala. Ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama ini skala nominal. Nominal itu biasanya berbentuk kategori dan tidak ada tingkatan. Contohnya apa? Laki-laki dan perempuan. Itu skalanya nominal. Tidak ada tingkatan. Laki-laki tidak lebih baik daripada perempuan. Perempuan tidak lebih baik dari laki-laki. Kalau dia setara berarti skalanya apa? Nominal. Nominal. Kalau ordinal, dia itu kategori, tapi ada tingkatannya. Contohnya SD, SMP, SMA. Itu disebut skala ordinal. Dua itu berbentuk kategori. Kalau 3 dan 4, rasio dan interval itu berbentuk angka. Kalau tadi bentuknya kategori, kalau 3 dan 4 itu bentuknya angka. Interval merupakan hasil pengukuran atau hasil penghitungan yang dia itu tidak punya nilai 0 mutlak. Artinya apa? Kalau nilainya itu 0, bukan berarti tidak ada. Itu interval. Nilainya 0 bukan berarti tidak ada. Contohnya apa? Suhu. Kalau suhu 0, bukan berarti nggak ada suhu. Ya, 0 derajat Celcius justru dingin ya. 0 derajat Celcius itu. Nah, itu maksudnya interval. Tapi kalau rasio, 0 itu tidak ada. Jadi kalau 0 dapat nilai 0, berarti kosong, nggak ada nilai gitu tuh. 0. Nggak ada nilai negatifnya. 0 itu mutlak. Tapi kalau interval tadi masih ada nilai negatif. -3, -5 gitu. Tapi kalau rasio, 0-nya mutlak. Contohnya lagi apa? Duit, uang. Kalau 0 berarti kita tidak punya uang. Ya. Nggak ada uang 0 itu misalnya lebih besar dari -5. Kalau negatif ya utang. Kan? Tidak akan masuk kita punya uang. Next. Nah, sekarang kita bahas sedikit dasar-dasar statistika yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini ada 3. Nanti ini ada kuisnya ya. Ukuran pemusatan data yang pertama adalah rata-rata. Rata-rata atau bahasa ilmiahnya mean. Dihitung dengan menjumlahkan seluruh data, lalu dibagi dengan banyaknya data. N. Itu contohnya ya. Kita punya data nilai kalkulus 10 mahasiswa. 66, 70, 70, 70, 98, dan seterusnya. Kita totalkan, jumlahkan semua dibagi dengan 10. Itu disebut dengan rata-rata. Rata-rata ini sebenarnya banyak. Ada juga rata-rata berkelompok. Belum belajar. Datanya sudah dikelompokkan, ada rumusnya. Next. Ukuran pemusatan data yang kedua itu median. Jadi nggak cuma rata-rata, ada namanya median atau nilai tengah. Nah, kalau nilai tengah ini kita tinggal urutkan datanya, lalu kita lihat yang paling tengah itu berapa. Contohnya tadi ya, data ujian itu kita urutkan, ternyata tengah-tengahnya itu ada 2, karena datanya ada 10. Kalau 10 dibagi 2 kan 5. Tapi 5 sebelah kiri dan 5 sebelah kanan. Artinya tengah-tengahnya itu berada di antara data ke-5 dan data ke-6. 5,5. Nggak mungkin kita nggak tahu kan 5,5 itu berapa. Caranya dirata-ratakan. Data ke-5 dan data ke-6 dijumlahkan bagi 2. Dapatlah 80. Artinya mediannya 80. Kalau dia 80 dan 90, berarti 80 tambah 90 bagi 2. 5 berarti mediannya. Next. Ukuran pemusatan yang ketiga adalah nilai yang paling sering muncul. Disebut modus. Ya. Jadi modus ini nilai yang paling sering muncul. Dihitung, dilihat saja yang mana yang paling banyak. Tapi harus diurutkan dulu. Karena kalau tidak diurutkan, kadang kita bingung. Sudah berapa itu tadi kan? Kalau sudah diurutkan, baru kita bisa lihat dari 10 data itu, yang paling banyak muncul ternyata 70. Ini modusnya 70. Ya. Kalau tadi pemusatan, sekarang penyebaran. Ukuran penyebaran data ini ada banyak, tapi yang sering kita pelajari itu 2. Ada varian sama simpangan baku. Nah ini kalau sudah varian, biasanya penghitungannya pakai Excel.
Bisa pakai Excel, bisa pakai aplikasi statistik, ya. Dan itu rumusnya kayak gitu. Kalau varian itu untuk menggambarkan beberapa beragam data kita. Jadi misalnya ada di jurusan A, nilai statistikanya mungkin lebih beragam daripada jurusan B. Lihatnya dari mana? Dari varian. Kalau variannya lebih tinggi, berarti datanya lebih beragam. Kalau variannya kecil, berarti datanya homogen. Bisa jadi mahasiswanya pinter semua, atau bisa jadi sekelas contekan. Kalau nilai statistika. Hanya dari situ sebenarnya bisa kita nilai, bisa kita analisis. Semakin tinggi varian, kita itu sebenarnya semakin besar kemungkinan salah statistik itu. Kalau tandanya quick count itu antara lembaga survei, lembaga quick count itu berbeda-beda hasilnya. Berarti kemungkinan real count-nya itu susah ditebak kalau beda-beda. Tapi kalau satu suara, berarti kemungkinan besar hasilnya sama. Gitu. Karena itulah statistik. Kita bisa salah, tapi tidak boleh berbohong. Ya. Di statistik itu ya. Lanjutnya. Oke, ternyata sudah selesai. Jadi itu saja untuk dasar-dasar statistika. Simpangan baku. Ya, jadi simpangan baku itu sama dengan varian. Yaitu cuma akarnya saja. Jadi varian kita akarkan, dapatlah dia simpangan baku. Sama dia untuk menjelaskan keragaman dari data. Cuman nanti kalau sudah masuk ke tahap uji statistik, uji hipotesis, barulah nanti kita mau gunakan yang mana, mau varian atau mau standar deviasi atau simpangan baku. Biasanya nanti ini sangat dibutuhkan untuk penghitungan uji-uji statistik. Di sini sudah belajar uji belum? Uji statistik? Belum ya? Kemungkinan dia di semester ya sebenarnya di semester sekarang ya. Belajar kayak uji-uji statistik, ada normal, normalitas, regresi. Lagi belajar. Dan itu bakalan terpakai di penelitian kalian pada saat menyusun skripsi. Baik itu penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif. Semuanya akan menggunakan statistik. Kecuali kalian benar-benar studi literatur saja. Jadi tidak ada data misalnya, tidak menggunakan data yang berbentuk angka, hanya full ke perpus dan mengumpulkan sumber-sumber dari buku-buku yang sudah ada dan tidak melakukan penelitian, nah itu mungkin tidak pakai statistik. Tapi kalau mahasiswa itu sudah pasti ya, hampir seluruh penelitian skripsi itu menggunakan data. Karena itu ada metode di bab 1, di bab 2 ada metodologinya, bab 3 ya. Metodologi di situ barulah itu rumus statistik. Baik, mungkin itu saja untuk materi webinar, materi seminarnya. Setelah ini mungkin ada tanya jawab. Kalau ada yang bingung atau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Kakak Muhammad Alvaris Kurniawan, STR1 yang sangat ganteng ya. Terpesona semua kayaknya ya. Apa ngantuk? Aku ngantuk. Oke. Bagaimana? Ngantuk. Bagi aku kena Ini baik. tidak kedengaran. Oh ya. Bagi adik-adik yang mau bertanya, dipersilakan. Ada yang tanya. Ada yang tanya? Apakah musisi baru Kak masih bujang apa? Kak sudah punya istri. kalau di BPS kakak pindah mana kak? Jadi langsung jadi. Ada yang tanya tidak? Ada yang ditanya kena? Tanya. Tambah bingung apa tambah? Oh di sini. Oke. Nama
Ini tensi. Yuk, foto ke yuk. Foto ke yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti dari Jakarta. Pertanyaan saya, namanya dekat dan skuter itu bisa jauh dan itu berbeda sekali. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi kalian? Ada lagi? Ada lagi ya? Lagi? Yang Ada yang cowok mungkin ada yang ditanyakan? Agen dari agen statistik. Kanan. Ada yang nanya kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Fatimah Mutri, saya semester 6 di Universitas Reguler. Di sini saya bertanya, karena belum dari uji matematika. Nah, bisa dapat dijelaskan masih cara mengikuti uji matematika? Nah, dan berikan satu lagi. Kalian dapat ini konsultasi tentang studi yang bermanfaat. Apakah benar-benar akan dibantu karena dari dan data yang akurat diajari ke SPSS ini tenang. Terus apakah konsultasi itu berarti tidak? Mungkin banyak teman-teman yang masih bertanya berarti tidak itu konsultasi gratis. Dari kalian konsultasi itu karya kebaikan dan jam kebaikan. Dengan itu mulai Terima kasih atas pertanyaannya tadi dari yang pertama dari Iris. Apa? Ya, sebenarnya dari ada yang pertama dari pertanyaannya apakah kita bisa menggabungkan antara data dengan data SSID? Jawabannya bisa. Boleh kita menggabungkan antara data primer dengan data SSID. Tetapi ada syarat. Yang pertama, ruang lingkupnya harus sama. Yang kedua, unit analisisnya harus sama. Dan yang ketiga, waktunya juga harus sama. Saya kasih contoh, misalnya kita mau uang jajan sehari mahasiswa saya belajar. Kita harus tanya satu-satu kan. Nah itu data primer. Data sekundernya bisa misalnya umur kita tidak lagi perlu menanyakan, misalnya kampus sudah punya data tanggal lahir, itu boleh gabungkan dua data itu, data primer dan data sekunder, tapi dengan unit analisis yang sama, lingkup yang sama. Kalau data primernya mahasiswa stay Batu Raja, maka data sekundernya jangan mahasiswa Unbara, ya nggak nyambung. Terus waktunya, kalau misalnya data ekonomi, kalau diminta data tahun 2023, maka harus sama-sama 2023. Jangan berbeda tahun. Kalau berbeda tahun nanti sudah tidak relevan lagi ya, dengan pembuktian kita. Kemudian juga dari analisisnya. Kalau kita menganalisisnya level mahasiswa, berarti harus sama-sama mahasiswa. Data primer dan data sekundernya harus mahasiswa yang sama, orang yang sama. Ya. Nanti bisa kita integrasi, gabungkan. Jadi boleh kita gabungkan primer dan sekunder dengan catatan tadi ruang lingkupnya sama, terus analisisnya sama dan waktu sama.
Ya, itu pertanyaan yang pertama. Ada lagi mau disangga atau cukup? Pertanyaan yang kedua tadi dari siapa tadi? Sika. Tentang uji normalitas, pertanyaan yang pertama ya. Memang uji normalitas ini paling populer yang digunakan karena hampir seluruh model-model statistik itu menggunakan asumsi normalitas. Apa sih normal itu? Normal, tadi kan kita bahas ada mean, median, dan modus. Mean, median, modus, rata-rata, median. Normal itu adalah kondisi ketika rata-rata median dan modus itu pada nilai yang sama. Dia normal, kurvanya itu simetris, normal. Cuman itu kalau datanya sedikit, kalau datanya banyak, ya kita tidak mungkin menghitungnya secara manual, karena dia sudah tidak akurat lagi. Apalagi kalau mendapatkan angka yang sama persis, ya kita tidak mungkin ya antara median dan rata itu. Makanya kita membutuhkan uji statistik. Nah, ujinya ada banyak. Cuman yang paling sering itu Z ya, Z itu nanti dipakai misalnya dalam regresi, datanya harus normal. Kalau untuk rumusnya mungkin di pertemuan selanjutnya karena tidak ada rumus normal. Cuman memang kalau kita mau uji statistik, caranya harus normal. Nah itu diujinya tidak bisa, ya bisa sih kalau kita mau hitung manual, cuman sangat sulit. Dia harus menggunakan menggunakan Excel bisa, tapi Excel juga bisa. SPSS benar tadi ya disebutkan. Jadi kalau mau menguji normalitas itu menggunakan SPSS. Nanti hipotesis distribusi normal, hipotesis data tidak normal. Jadi kalau dia gagal itu baru dikatakan normal. Halo. Kalau signifikansi itu lebih dari alfa, misalnya 0,05 atau 0,1. Dia harus dapat angka signifikansi di atas 0,05 baru data itu dikatakan normal. Gimana kalau dia tidak normal? Apakah kita harus mengganti data? Misalnya kita sudah capek-capek data seluruh mahasiswa, ternyata datanya tidak normal. Gimana caranya Mas mau membatalkan data itu? Sedangkan kita sudah capek mengumpulkannya. Nggak perlu ya, nggak perlu mengganti data. Kita bisa lakukan yang namanya transformasi. Data itu kita transformasi. Atau kita keluarkan nilai-nilai ekstrim. Jadi kalau ada mahasiswa yang uang jajan sebulan Lumayan tadi. dibandingkan teman-teman yang lain, itu akan mempengaruhi nilai. Bisa jadi dia jadi tidak normal. Misalnya normal ini. sebulan 1 juta, tiba-tiba ada yang 10 juta, 5 orang kan. Akhirnya datanya jadi tidak normal. 5 tadi itu dikeluarkan dari kumpulan data. Datanya menjadi normal. Tapi harus dituliskan. Jangan balik dulu, ada kuis lagi. Ya. Ada dia. Itu pertanyaan konsultasi itu dijawab. Ada kuis apa ya? Karena ini ketua timnya ya, pelayan. Mungkin kalau yang untuk yang konsultasi tadi kan dari awal dari yang pernah dijelaskan kan, mereka di pujian itu kan ada agen statistik tadi kan sudah jika sendiri ya. Nah, itu kan sebagai dalam hukum. Memang kami itu sudah membuat jadwal untuk konsultasi menurut BPS. Maksudnya pegawai BPS OKU ibaratnya bakal apa namanya nongkrong lah secara statistik itu 1 bulan 1 kali. Direncanakan itu setiap minggu kedua setiap bulannya. Itu fleksibel waktunya karena kan menyesuaikan juga dengan pekerjaan teman-teman yang ada di BPS. Kan? Tapi
Nah, memang untuk yang Januari sampai Februari ini memang belum jalan. Insya Allah itu di bulan Maret. Kenapa bulan Februari kemarin belum jalan? Katanya kan kemarin itu kan Februari ini kan libur ini kan, semesteran kan. Nah, tapi kemarin sudah bisa jadwal dengan Pak Fauzan. Kira-kira bulan apa saja yang mahasiswanya libur seperti itu. Tapi belum ada jawaban. Nah, maksudnya kan kami harus menyesuaikan juga kan, ibaratnya dengan jadwal kuliah yang ada di style seperti itu kan. Takutnya ketika kami nanti buat jadwal terus kami pajang, jadi kan masing-masing di apa namanya itu di posisi di bagian depannya itu, misalnya di bulan ini siapa saja nih yang bakal pegawai BPS yang bakal standby di putusan titik. Nah itu nanti dibuat, itu rencananya itu dimulai pukul 1. Kalian kan mulai kuliah ini kan siang ya, jadi kami itu mulainya dimulai pukul 1 sampai pukul 3 sore. Nah, jadi inilah kesempatan teman-teman mahasiswa ibaratnya itu untuk melakukan konsentrasi apa saja lah ibaratnya yang berkaitan dengan skripsi tadi, dengan misalnya pengumpulan data, dengan hal-hal yang berkaitan dengan statistik seperti itu. Nah, mungkin nanti untuk jadwal tentatifnya ya, jadwal resminya itu, insya Allah sih bulan depan mungkin bakal dikomunikasikan oleh para ahli statistik lah seperti itu kan. Nah, nanti bakal ditempel seperti itu di apa namanya itu di ruang pojok statistik. Nah, jadi teman-teman bisa berkesempatan siapa aja ibarat tidak hanya ahli statistik ya, tapi seluruh mahasiswa yang ada di sini baik semester 2, semester 4, semester 6, semester 8 itu bebas. Maksudnya itu tidak ada misalnya bulan ini semester 2 enggak, itu bebas semester berapapun boleh berkonsultasi di pojok statistik seperti itu. Nah, yang tadi yang untuk yang bahasan apa tadi namanya uji normalitas ya, uji normalitas, SPSS. Nah, itu mungkin nanti bakal dijadikan bahan webinar untuk selanjutnya seperti itu. Nah, jadi itu tadi kan berarti kan pasti ibaratnya kan kami itu perlu masukan juga dari teman-teman mahasiswa sendiri kan, apa sih kira-kira webinar yang cocok atau yang pas yang akan dibahas pada webinar selanjutnya. Nah, ternyata kan tadi katanya uji normalitas tadi. Nah, berarti nanti kami akan menyiapkan materi terkait dengan uji normalitas itu, terus juga EPSS, atau juga mungkin pembuatan infografis melalui Canva seperti itu kan. Karena kan sudah zaman canggih ya, jadi tidak lagi apa namanya tuh data itu pakai kabel, pakai grafis. Jadi kan untuk melihat data itu begitu menarik kan biasanya pakai infografis seperti itu. Nah, mungkin nanti kita akan belajar seperti itu juga. Nah, tapi memang disesuaikan lagi dengan jadwal kuliah dari baik. Nah, ini kalau saya boleh tanya tuh kalau untuk yang liburnya itu bulan apa aja? Libur semesteran. 7-8. 7-8. Nah, berarti kan 7-8 kan berarti off kan seperti itu kan. Nah, mungkin kalau yang untuk yang Kelamunya 10 tahun. dari mulai dengan minggu depan, bulan depan seperti itu. Nah, yang sesuaikan dengan jadwal kuliah dari seminggu. Mungkin itu aja. Ada lagi? Itu doa deh tadi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya nggak ada, kita langsung kuis. Hadiahnya sudah ada di depan mata. Hadiah umroh bagi yang mampu seperti itu. Itu jauh loh dari Mekah itu. Nah, kuis ini ya teman-teman. Udah pernah ikut kuis di tahun nggak? Tahun-tahun. Nah, mungkin kalau misalnya belum, coba lagi dulu di Google-nya. Tulis tahun KAHOT coba. Kalau mungkin di bagian ya, ada. Jadi masuk ke apa namanya? Masuk di Chrome atau Google. Suaranya tuh udah jelas. Suaranya tidak jelas, yuk. Tidak jelas. Oh, suaranya tidak jelas. Di Zoom. Oh, ya, oke. Paling dekat situ berarti. Udah? Ngomong di sini bang, dapat dia. Ini HP-nya harus taruh itu. Tidak. Ini bisa Cak tadi. Coba yang ngomong. Udah semua masuk di Kahoot. Ini sudah.
Ayo, ngomong lah yuk. Udah semuanya masuk di Kahoot? Udah? Nah, di Kahoot ini cara mainnya itu selain tepat juga cepat. Jadi kalian nanti melihat soal dan jawaban itu di HP. Silakan diketik aja jawaban yang benar. Nah, terus apa namanya itu? Pokoknya siapa yang cepat, tepat, nah itulah yang pemenangnya nanti. Udah masuk ya? Nah, nanti masukkan juga pin gamenya. Coba, kalau masuk sudah belum? Oh, sabar. Belum. Belum. Sabar. Dicas. Apa? Bisa, Man? Soalnya masih ada yang dalam tuh. Kadang-kadang Gara-gara banyak yang connect, jadi masih stuck. Pertanyaan yang Baik, rutinnya 725, 725, 6321. Setelah enter print, silakan masukkan nama ya. Nama asli. Nanti akan dipilih 3 orang pemenang yang tertinggi nilainya. Ya. 17, 19. Mungkin yang di rumah juga boleh ikut. Zoom yang melalui rumah boleh ikut. Pak, izin Pak. Udah Mas. Jadi siapkan paketnya juga ya. Kalau nggak ada paket, walaupun jawabannya benar juga tetap kalah ibaratnya. Sudah, masih. Oh ya. Oke. Ya, pokoknya ini maksimal 50. Siapa yang cepat bisa masuk ke dalam game ini, bisa ikut bermain ya. 6 lagi, cepat, tunggu. Ada yang masih masuk? 5 lagi? Kelihatan. Kan juga di HP mereka bisa. Hah? Oh iya ya. Oh, lihat soal sama jawab, lihat soal sama opsi di sini ya. Ada yang mau masuk lagi? 4 lagi? Ada nggak? Sudah ya? Kita mulai ya. Ayo mulai. Kita baca dulu. Oh ya, Bapak coba kita buka dulu. Ya. Tutup ya. Cekut. 48. 2 lagi kita lagi, tunggu ya. 3 kita tunggu, kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Nanti dibacain soalnya. Ada saya. Sabar. Nggak ada tahu suaranya nih. Pengumpulan data sampel disebut apa? Pilihannya di situ. Populasi. Populasi. Cepat, waktu 10 detik. Ayo. Masih ada pertanyaan lain. Lanjut.
Oke. Ya, pertanyaan Pertanyaan kedua coba perhatiin. ukuran Pemusatan data yang benar adalah Nah, ukuran pemusatan data yang benar adalah yang merah, yang biru, yang orange, yang Yang biru, cepat. Yang benar biru, harus benar, harus cepat. biru. Lanjut ya. Saya perhatiin ini, konsentrasi. Yogi. orang Yogi. Ya, lanjut. Contoh sampel yang benar adalah Semua mahasiswa STAI Batu Raja, seluruh rakyat Indonesia, total penduduk OKU 30. Yang mana yang sampel? Tiga 30 mahasiswa STAI. Marsi cewek itu cowok. Oke, ya lanjut. Masih ada 20 soal lagi. Daniat Maja, Yosef Rizal, Muhammad Faris, Fauzan. Yogi, Liza. Ya lanjut. Masih ada 20 soal lagi. Apa kepanjangan BPS? Nah, kepanjangan. Biro Perjodohan Sekantor. Biro Pusat Statistik. Coba kita Biro Perjodohan. Oh iya, bagus. Badan Pusat Statistik. Iya. Jadi. Ya lanjut. Modus dan tersebut adalah mana? Jangan namanya juga ini. modus yang paling banyak. Yang paling sering muncul. Lima. 4 kan? Ada 3 4-nya kan? 4. Ya, Marsi masih memimpin. 4. Banget adik Marsi nih. Data IPK mahasiswa kelas A cenderung lebih beragam dibandingkan kelas B. Hal ini menunjukkan bahwa Nah, ini Kakak Faris nih. Ya. Satu soal lagi ya penentuan. Satu soal lagi. Marsi, Sania. Ya lanjut. Apa tema webinar pada hari ini? Temanya apa? Pengenalan diri aku dan kamu. Ya. Ada nggak pengenalan diri dan kamu? Udah ngerti. Benar. Sania.
Sania juara 3 silakan maju ke depan. Sania juara 3, juara 2 Gustin, dan juara 1 Marti. Ya. Maju deh. Ayo maju, Sania, Gustin, Marti. Ada di rumah ini. Oh, di sini. Kakak Pari, silakan memberikan hadiah. Salaman. Sania, yang mana Sania? Oke, Gustin, ya, terus Marti. Cewek semua ya. Hadiahnya berupa paket umroh. Hadiah kampung. Pemilik akun umroh kakak ini. Amin. 1, 2, 3. Oke. Nah, dengan Mbak Maika? Oh, langsung. 1, 2, 3. Nah, bertiga. Ayo, Bapak kata lah. Iya. Saya di sini kamu. Nah, ya. Maaf ya. 1. Mel, kamu belakang enggak? 1, 2, 3. Lagi. Ayo, Riz. Enggak. Ya, 1. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Dia mana? Mana mic itu? Mana mic? Ini ya, ada mic. Ya. Enggak kedengeran di sini. Ya, ini. Oh ya. Oke, kita tutup acara webinarnya ya. Demikianlah rangkaian acara webinar Pojok Statistik pada sore hari ini. Semoga apa yang didapatkan hari ini dapat memberikan manfaat bagi adik-adik mahasiswa STAI Batu Raja. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Bunga mekar di perbukitan. Sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di webinar selanjutnya. Terima kasih ya. Foto bareng dulu, Bella, di sini. Kalau salah.